Silahkan duduk dengan tenang dan pikirkan perlahan. Banyak orang bekerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang malam, mengorbankan waktu dan tenaga. Namun anehnya, hidup terasa tidak banyak berubah. Tahun berganti, usia bertambah, tetapi kondisi finansial tetap di tempat yang sama. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita malas, melainkan mengapa kita masih berada di garis kemiskinan. Kemiskinan jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ia adalah hasil dari sistem, kebiasaan, dan keputusan yang saling bertaut. Salah satu penyebab utama adalah pendapatan yang tidak pernah benar-benar tumbuh, sementara biaya hidup terus naik. Gaji naik perlahan, bahkan stagnan. Tetapi harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal melesat tanpa menunggu kesiapan kita. Masalahnya, sebagian besar orang menjual waktu, bukan nilai. Kita dibayar berdasarkan jam kerja, bukan berdasarkan dampak atau keahlian langkah. Selama penghasilan hanya bergantung pada satu sumber, dan sumber itu mudah digantukan, posisi kita akan selalu rapuh. Sedikit gangguan, PHK, sakit, krisis, cukup untuk menjatuhkan kita kembali ke nol. Faktor berikutnya adalah kurangnya literasi keuangan. Banyak dari kita tidak pernah diajarkan cara mengelola uang. Kita tahu cara bekerja, tetapi tidak tahu cara membuat uang bekerja. Akibatnya, penghasilan habis untuk konsumsi, cicilan, dan gaya hidup, tanpa pernah disisihkan untuk aset atau perlindungan masa depan. Bukan karena tidak ingin menabung, tetapi karena tidak tahu caranya. Kemiskinan juga dipelihara oleh pola pikir jangka pendek. Saat hidup terasa sempit, keputusan sering diambil untuk bertahan hari ini, bukan mempersiapkan esok. Hutang konsumtif terasa seperti solusi cepat, padahal justru mempersempit ruang gerak. Diskon dan cicilan terlihat menguntungkan, tetapi diam-diam mengikat penghasilan masa depan. Lingkungan turut memainkan peran besar. Jika sejak kecil kita hidup di sekitar orang-orang yang juga berjuang untuk sekedar bertahan, maka standar hidup yang sempit dianggap normal. Tidak ada contoh nyata tentang membangun aset, berinvestasi, atau memperbesar penghasilan. Tanpa disadari, batas mimpi kita ikut mengecil. Faktor pendidikan dan ekonomi pun tidak selalu berpihak. Banyak orang lulus sekolah tanpa keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Akhirnya tenaga kerja melimpah di sektor bergaji rendah, sementara keterampilan bernilai tinggi langka. Ketimpangan ini membuat mobilitas sosial menjadi lambat dan sulit. Kemiskinan juga bertahan karena ketakutan akan perubahan. Banyak orang tahu hidupnya tidak ideal, tetapi tetap bertahan karena takut mencoba hal baru. Takut gagal, takut salah, takut kehilangan yang sedikit. Padahal bertahan di tempat yang sama juga merupakan bentuk resiko. Hanya saja resikonya sunyi dan berjalan pelan. Yang sering tidak disadari adalah inflasi waktu. Setiap tahun yang berlalu tanpa peningkatan keterampilan, tanpa aset, dan tanpa strategi membuat kita semakin tertinggal. Bukan karena kita mundur, tetapi karena dunia bergerak lebih cepat dari kita. Namun penting untuk ditegaskan, berada di garis kemiskinan bukan kesalahan moral. Ini bukan soal pintar atau bodoh, rajin atau malas. Ini adalah kondisi yang terbentuk dari banyak lapisan: ekonomi, sosial, pendidikan, dan psikologis. Memahami penyebabnya bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membuka mata. Karena perubahan tidak dimulai dari motivasi kosong, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa bekerja keras saja tidak cukup, bahwa bertahan hidup tidak sama dengan membangun masa depan, dan bahwa keluar dari garis kemiskinan bukan tentang satu lompatan besar, melainkan serangkaian keputusan kecil yang konsisten. Belajar keterampilan baru, mengelola uang dengan sadar, menahan konsumsi, dan mulai membangun aset, sekecil apapun. Kemiskinan bertahan ketika kita tidak diberi peta. Tetapi begitu kita tahu apa yang membuat kita terjebak, disitulah peluang untuk keluar mulai terbuka.